Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap semua jemaat GBDI Pelita Kasih tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema Dalam Lindungan Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan secara keseluruhan supaya kita bisa menerima firman Tuhan ini secara utuh. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ada banyak yang dicari manusia di dunia ini, dan pada akhirnya rasa amanlah yang diharapkan oleh semua manusia. Seolah-olah tidak ada gunanya semua yang kita miliki jika tidak ada rasa aman dalam kehidupan kita. Bersyukur bagi kita anak-anak Tuhan, ada tempat perlindungan yang disediakan bagi kita, yang menjadikan kita memiliki rasa aman itu, yaitu berlindung di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudaraku, bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan dan supaya kita merasa aman? Yang pertama, di ayat yang kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, kalau kita ingin merasakan aman, berarti kita harus menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan kubu pertahanan. Kalau kita bicara tentang perlindungan dan kubu pertahanan, berarti itu adalah suatu tempat di mana kita ada di dalamnya, dan kita akan terlindungi oleh tembok atau benteng yang mengelilingi kita, sehingga tidak ada musuh yang bisa masuk dengan bebas.
Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan kubu pertahanan, berarti kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan atau jangan keluar dari kubu pertahanan itu. Karena kalau kita keluar, maka kita akan menjadi sasaran empuk bagi musuh. Dan kalau kita tinggal dalam kubu pertahanan itu, berarti juga kita harus menuruti segala aturan yang ditetapkan dalam kubu itu. Itu berarti kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan kubu pertahanan, maka kita harus menurut dan melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang harus kita kerjakan. Itu berarti kita tinggal di dalam kubu pertahanan atau kita tinggal di dalam Tuhan. Apapun aturannya, segala yang dibuat di dalam kubu itu atau di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang berlindung di dalamnya harus menurut apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ayat yang ke-14, bagian A. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang kedua adalah melekat kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kita tidak cukup hanya tinggal di dalam Tuhan saja, tetapi hati kita harus melekat pada Tuhan. Jangan sampai kita tinggal di dalam Tuhan, dalam kubu pertahanan, tapi justru hati kita jauh dari Tuhan. Tidak melekat kepada Tuhan, jangan sampai. Tetapi hati kita harus melekat kepada Tuhan. Seperti ranting pohon anggur yang melekat pada pokok anggurnya. Jika kita diibaratkan ranting tidak melekat pada pokok anggur, yang dimana pokok anggur itu adalah Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ranting itu tidak melekat pada pokok anggurnya, maka dia hanya akan dibuang dan menjadi kering. Dan pada akhirnya, hanya untuk menjadi kayu bakar, dibakar. Nah, untuk itu, saudaraku, mari kita lekatkan hati kita kepada Tuhan dengan cara selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingatkan lagi, Ibu Gembala sudah membuat jadwal doa dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Mari kita ambil waktu 1 jam untuk memuji, menyembah dan berdoa berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Yang ketiga, di ayat yang ke-14b, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudaraku, yang ketiga adalah mengenal nama Tuhan. Ada banyak Tuhan di dunia ini. Harta dunia, kekayaan kita bisa menjadi Tuhan. Pekerjaan kita bisa menjadi Tuhan. Kedudukan, pangkat, jabatan bisa menjadi Tuhan juga. Tetapi itu semua tidak bisa menjamin rasa aman. Hanya nama Tuhanlah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa sanggup memberikan rasa aman. Kita harus mengenal Tuhan lebih lagi. Bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dengan cara berkorban, menyerahkan nyawanya, dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Dia bangkit untuk melindungi, menjaga, dan menyertai kita semua. Mari saudaraku, kita semakin hari semakin mengenal Tuhan kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Ini juga saya ingatkan lagi, bahwa Bapak Gembala sudah memerintahkan kepada kita untuk baca firman Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu, supaya kita lebih mengenal Tuhan kita. Nah, saudaraku, sebagai ayat terakhir saya akan bacakan di ayat yang ke-15 dan 16. Demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, luar biasa saudara, janji Tuhan, firman Tuhan itu. Inilah yang akan dilakukan Tuhan terhadap
kita orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pelindung kehidupan kita. Saat kita berseru, Tuhan menjawab. Tuhan selalu menyertai kita semua di dalam setiap aktivitas kita. Dia selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kita akan melewati semua persoalan yang kita hadapi karena Dia selalu bersama dengan kita. Mari saudara-saudaraku, semua kita tinggal dalam lindungan Tuhan. Kalau kita tinggal dalam lindungan Tuhan, berarti menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, melekatkan hati kita kepada Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan kita. Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi kita. Untuk itu, mari kita ikuti firman Tuhan. Kita ikuti perintah dari Bapak Ibu Gembala kita. Kita ikuti peraturan dan instruksi dari pemerintah. Maka perlindungan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Saudaraku, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami pagi hari ini Tuhan, pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan iman kami. Kami mau berlindung di dalam Engkau Tuhan. Kami akan menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami, sebagai tempat kubu pertahanan kami. Kami akan melekatkan hati kami kepada Engkau. Dan juga Tuhan, kami akan semakin mengenal Engkau Tuhan. Supaya kami dapat merasakan perlindungan, rasa aman yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, stamina yang baik kepada mereka semua. Jadikan mereka anak-anak-Mu Tuhan yang taat, yang setia kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap aktivitas mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Kiranya Tuhan berkati dimanapun mereka berada dan beraktivitas. Mari Tuhan, tutup bungkus mereka semua dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan selalu menjagai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati juga Bapak Gembala kami beserta keluarganya, bersama Ibu Gembala dan ketiga anaknya, menantu dan cucunya. Kami serahkan mereka semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jagai mereka semua Tuhan, lindungi mereka, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terkhusus buat Bapak Gembala kami, mari Tuhan berikan kekuatan yang lebih, stamina yang baik Tuhan, agar Bapak Gembala kami tetap dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun, hingga kembali bersama-sama dengan kami nanti Tuhan dapat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan turut campur tangan dalam setiap perkara yang kami hadapi di negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa negara kami ini Tuhan. Seluruh pejabat negeri ini dari presiden hingga tingkat yang paling bawah Tuhan, kiranya Tuhan jagai mereka semua, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang menyukakan hati Engkau Tuhan, yang memulihkan bangsa ini Tuhan. Terkhusus kami berdoa Tuhan buat para pasien yang sedang dirawat Tuhan, yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, basuh mereka dengan darah-Mu Tuhan, sembuhkan mereka semua Tuhan, bebaskan mereka dari sakit penyakit Tuhan, berikan kekuatan yang lebih kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan Tuhan, kembali sehat seperti sedia kala. Dan terkhusus buat para dokter, tenaga medis, semua perawat, mari Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka yang baik Tuhan. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, menutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar oleh virus Tuhan, tapi biarlah mereka dapat bekerja dengan baik. Engkau pakai sebagai alat kesembuhan bagi para pasien Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berkati semua Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan bangsa kami, kota kami, wilayah kami. Ampuni juga dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kami haturkan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.